Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Mukaroma dari AK22A. Nah, di sini saya akan membuat video presentasi tentang manajemen strategik dalam transformasi organisasi untuk memenuhi mata kuliah manajemen strategik sesi 12. Nah, kita mulai ya. Nah, di sini ada kesuksesan transformasi. Nah, suatu perubahan atau proses transformasi dalam perusahaan akan dapat berjalan sukses apabila mengikuti tahapan-tahapan dalam piramida perubahan sukses. Nah, piramida kesuksesan perubahan ini dibagi menjadi beberapa ya. Nah, yang pertama ada visi, ada misi, kemudian ada strategi objektif, kemudian ada juga strategi dan faktor-faktor lainnya yang mendukung perubahan tersebut. Nah, kemudian ada strategi putar haluan. Nah, strategi putar haluan atau turnaround sering dikaitkan dengan perubahan kinerja. Nah, lebih dititik beratkan di seputar masalah keuangan. Kemudian juga penurunan kinerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya yang sering terjadi adalah ketidakmampuan untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Nah, mungkin contoh untuk adaptasi itu adaptasi dengan teknologi seperti itu ya. Nah, kemudian ada jika kinerja terus menurun, diperlukan strategi agar perusahaan dapat melakukan turnaround yang akan membalikan perusahaan kepada kinerja sehat. Kemudian juga sebelum turnaround dilakukan, perlu dikenali gejala-gejala yang menunjukkan perusahaan sedang atau berpotensi mengalami kesulitan. Selanjutnya, ada seseorang pemimpin yang memiliki karakteristik transformer, memberikan angin segar dan semangat baru bagi sebuah organisasi yang berada saat turnaround. Nah, bagi seorang transformer, salah satu kunci dari suksesnya turnaround adalah kemampuan mempertanyakan segala sesuatu secara kritis. Nah, kemudian juga bagi mereka tidak ada satupun proses, hubungan, serta rutinitas yang sakral demi revitalisasi sebuah organisasi. Nah, kemudian ada kesiapan untuk melakukan transformasi. Nah, di sini ada 7 poin untuk aspek kesiapan terhadap perubahan ya teman-teman. Yang pertama ada persepsi terhadap kesiapan perubahan. Nah, yang kedua ada pemahaman terhadap visi untuk perubahan. Yang ketiga ada rasa saling percaya dan kerjasama. Nah, yang keempat inisiatif perubahan. Kelima dukungan manajemen atau untuk perubahan. Yang keenam ada penerimaan terhadap perubahan dan yang terakhir ada pengelolaan perubahan. Nah, untuk persepsi terhadap persiapan itu contohnya seperti membangun momentum, semangat atau dukungan terhadap perubahan. Nah, komponen-komponen yang penting dalam setiap inisiatif perubahan. Kemudian juga ada pemahaman terhadap visi untuk perubahan. Sebuah visi strategi mengartikulasikan perubahan yang diinginkan dari kondisi saat ini menuju kondisi yang dicita-citakan. Kemudian juga visi yang strategis membantu menjelaskan arah yang harus dituju oleh organisasi. Nah, kalau misalkan perusahaan memiliki visi yang jelas dan strategis, mungkin karyawannya juga bisa mempersiapkan dirinya untuk lebih berfokus pada apa yang perusahaan itu tuju, seperti itu. Kemudian juga yang ketiga ada rasa saling percaya dan kerjasama. Nah, kesiapan dan kapasitas individu dalam organisasi terhadap perubahan harus didasarkan atas rasa saling percaya dan saling menghormati. Rasa saling percaya membuka peluang bagi anggota organisasi untuk menyiapkan pendapatnya termasuk pendapat yang berbeda. Nah, yang keempat ada inisiatif perubahan. Langkah pertama menuju kesuksesan perubahan menurut Cotton 1995 adalah menciptakan rasa kedaruratan dan kebutuhan untuk perubahan. Kepemimpinan organisasi yang sengaja menciptakan semacam
krisis biasanya bertujuan dirinya memiliki alasan untuk melakukan perubahan. Kemudian, dukungan manajemen untuk perubahan. Nah, membantu karyawan agar dapat lebih jelas melihat peran baru mereka akan menumbuhkan kepercayaan diri dan komitmen terhadap perubahan. Program pelatihan dan pengembangan staf, pengembangan tim, dan teladan dari manajemen puncak akan sangat efektif dalam menjalani proses perubahan. Kemudian juga ada penerimaan terhadap perubahan. Sebagian orang mungkin menganggap perubahan dan transisi sebagai sesuatu hal yang menantang. Nah, sebagian lainnya juga menganggap perubahan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai yang mereka anut. Nah, yang terakhir ada pengelolaan perubahan. Nah, pengelolaan perubahan menghadapi lingkungan yang semakin bergejolak, kecepatan, fleksibilitas, dan kebutuhan untuk mengeksekusi perubahan, maka perlu keterampilan kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif dibutuhkan untuk menciptakan ikatan di antara sesama karyawan, sistem, dan prosedur. Kemudian juga implementasinya. Implementasi merupakan strategi masyarakat perpaduan antara pemberdayaan karyawan dengan teknologi dan rekayasa proses bisnis. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di sesi 12 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.